pesan-pesan Nabi Tuhan di akhir zaman ini, yang adalah akhirnya akhir zaman. Kita diperingatkan di Wahyu pasal 2 ayat 1, kembali ke cinta mula-mula. Karena itu sangat tepat kita nyanyikan lagu Ku Jatuh Cinta pada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Tambah dan dalam lagi. Yes. Semua yang jatuh cinta tepuk tangan kepada Tuhan Yesus lebih lagi. Ku jatuh cinta Padanya tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Yes, Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta lebih lagi dan lebih dalam. Yes. Ku jatuh cinta padanya Tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta terus menerus pada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Yes. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Tepuk tangan dan sorak-sorai. Tambah dalam lagi. Haleluya. Yes. Adalah wajar Yesus bertanya kepada kita dan keluarga Petrus. Yohanes 21 ayat 15 dan 17, Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Dia udah mati buat kita, menebus dosa kita, mati dan bangkit buat kita. Karena itu biarlah kita menjawab seperti Petrus menjawab, Yesus, aku cinta kepadamu. 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 Yesusku, aku cinta. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Dari hati kita yang dalam kita berkata, Yesus, Yesus, aku cinta kepadamu.
Aku cinta Bapa dan Roh Kudus, aku juga cinta kepadamu Yesus. dengan segenap hati, jiwa dan kekuatanku. Cinta kepadamu Yes, Yesus. Yesus. Ya, aku cinta kepadamu Yesusku, aku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Kita katakan kembali Yesus. Yesus. Yes, Bapa, Yesus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa yang kami cintai. Yesus. Terima kasih Bapa, Aku cinta. terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yesus, aku cinta kepadamu Yesusku, aku cinta. Angkat tangan kita bersama dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Sekali lagi katakan Yesus, tak terukur. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Mari angkat tangan kita sembah. Sembah Bapa, sembah Yesus, sembah Roh Kudus, selama-lamanya sembah. Kira lama syandara lama syande, kira lama sandara lama sando. Haleluya, 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 haleluya. Selamanya ku sembah, layak disembah.
layak dipuji, layak diagungkan selama-lamanya. Kami mengasihi-Mu Bapa, kami mengasihi-Mu Yesus, kami mengasihi-Mu Roh Kudus, kami sembah selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. I worship You, Father, Jesus and Holy Spirit. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love You, I love to worship You. I worship You, Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. Together sing, I worship You, I worship. We worship You, Father, Jesus and Holy Spirit, ever and ever, forever. With all of my heart and all of my soul. Yes, Father. Yes, Jesus. Yes, Holy Spirit. Together sing, I worship You, I worship You, Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. I worship You, I worship You, Jesus, I worship You. Everybody sing, I worship You. Yes, Father, yes, Jesus, yes, Holy Spirit. I love You, I love to worship You with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship. Clap your hand, tepuk tangan bersama-sama. Clap your hand, Jesus. Thank You, Jesus. Thank You. My first love is Jesus. My first love. My first love is Jesus. You're the one I adore. Yes, my first love is Father, My first Jesus and Holy Spirit. is my Savior. You're the one that I'm living for. You're the one that I'm living for. My first love is Jesus. Open your hand, open your heart. You're the strength of my life. My first joy is my Master. My first joy is my Master. You hold the keys
of my You life. hold the keys to Together sing Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you. Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Petrus mengucapkannya 3 kali. Ya Yesus, aku mencintaimu lebih dari yang lain. First love, Biarlah ucapan ini kita ucapkan. My first love is Jesus. you're the Kirala Bapa Sandara la Bapa Kasandara. Nyanyikan, my first love. perkatakan cintamu kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. You're the one that I'm living for. Yes Lord. My first love is Jesus. You're the strength of my life. You're the strength of My my first life. joy is my master. Yes. My first joy is my master. You hold the keys of my life. Together sing, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Father, Jesus, and Holy Spirit. I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kurala Baba Basandara la Baba Karala Baba. Together worship. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. We worship you. We worship you. Ever and ever, forever. I worship you, Father. I worship you, Jesus. I worship you, Holy Spirit. Forever. I love you. We love you. Forever. Father, Jesus, and Holy Spirit. In
In Jesus' mighty name. Amen. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi.
Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini? Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Salam miracle. Tuhan Yesus adalah masternya, master miracle. Di dalam Yesus kita bisa menerima miracle, mujizatnya, dan jadi alat mujizatnya. Pada episode ini kita akan menggali tentang firman dari Yohanes pasal 1. Nats kita dari Yohanes 1 ayat 14. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi tema kita saat ini adalah Yesus adalah firman yang telah menjadi daging. Mengapa Yesus yang adalah firman menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya? Yesus adalah Tuhan 100% dan manusia 100%. Mungkin Anda protes, saya nggak percaya. Ya terserah, itu kan namanya kepercayaan. Kalau Anda membeli tiket pesawat, maka Anda percaya. Anda terbang bersama pesawat itu. Anda nggak tanya apakah pilotnya sekolah atau tidak, tapi Anda percaya. Di dalam kitab suci, orang percaya memilih bahwa mempercayai Yesus yang adalah 100% Tuhan, menjadi juru selamat, menjadi manusia 100%. Latar belakang daripada kejadian ini adalah memang Injil Yohanes adalah kitab Injil yang menulis Yesus sebagai anak Allah,
Yesus anak bukan berarti Allah beranak. Ini hanya istilah Yesus yang adalah Tuhan turun menjadi manusia disebut sebagai anak Allah. Contoh anak kunci bukan berarti kunci beranak. Anak pisang bukan pisang beranak. Itu pisang itu menghasilkan tunas. Ini istilah. Jadi kalau orang memilih agama, memiliki agama, itu nggak salah. Bahkan Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang menghormati semua agama. Agama dari Sanskerta tentunya A tidak, gama kacau. Jadi arti agama adalah tidak kacau. Agama adalah usaha manusia yang terbaik untuk mencari Tuhan di surga. Agama adalah manusia mencoba membangun jembatan untuk naik ke atas ke surga. Dengan amal, dengan perbuatan baik, dengan sembahyang, dengan puasa, dan amal-amal lainnya. Mencoba bangun jembatan untuk ke surga. Kristen dari bahasa Inggrisnya adalah Christian, artinya pengikut Kristus. Jadi, Kristen adalah pilihan hidup. Pilihan iman dan percaya. Kalau orang-orang mencoba bangun jembatan ke surga, Yesus adalah dari surga, yang adalah Tuhan 100%, menjadi manusia 100%. Tinggal di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya. Untuk itulah, Yesus yang adalah Tuhan, merendahkan diri, menjadi manusia 100%. Karena itu jangan kaget, dia mengalami apa yang manusia alami. Tapi yang dahsyat, tetap ada kemuliaan padanya. Ini kesempatan yang terbaik untuk saudara saya boleh menggali lebih dalam. Ternyata, Yesus adalah Tuhan. Dalam kemuliaannya, turun menjadi manusia. Yesus yang adalah firman, telah menjadi daging, tinggal di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya. Apa respon kita? Percayai, terima, dan ikuti. Karena ingat, selain Yesus, Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku turun dari surga, menyediakan jalan menuju ke surga. Biarlah tema ini, kebenaran ini, Yesus yang adalah firman, telah menjadi daging, boleh memberi inspirasi dan motivasi kita untuk semakin hidup kudus, hidup benar, dan berjalan hanya sesuai dengan kehendak daripada Yesus Juru Selamat, Raja, dan Tuhan kita. Saudaraku dikasih oleh Kristus, kekasih-kekasih Tuhan, di Injil Yohanes 1 ayat 11 ini kita melihat ada 3 pokok yang penting. Yesus yang adalah firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Yang pertama, Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1:1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di kitab Kejadian pasal 1 dikatakan, jadilah, jadilah hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Hanya dengan firman jadilah langit dan bumi. Jadilah alam semesta raya, semua karena firman jadi. Bahkan Adam, manusia pertama, dari tanah liat dihembuskan firman, menjadi hidup. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus sudah dinubuatkan di banyak kitab perjanjian lama. Di seluruh kitab perjanjian lama. Yesaya, kitab Mika, Mazmur, bahkan di Yesaya 9 ayat yang jelas, seorang anak telah lahir untuk kita. Dia lahir sebagai anak.
Tapi ada yang menarik ayat yang kelima. Namanya penasehat ajaib. Anak tapi penasehat ajaib adalah Yesus. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, semua manusia, pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Yesus yang adalah firman telah menjadi manusia. Mengapa Yesus yang adalah Tuhan dan adalah firman menjadi manusia? Sebab Dia adalah juru selamat manusia. Kalau Dia mau menjadikan juru selamat makhluk yang lain, ya Dia jadi makhluk yang lain tentunya. Kok bisa Tuhan jadi manusia? Ya bisa lah, namanya juga Tuhan. Ya nggak bisa tuh manusia jadi Tuhan. Kalau bupati mau nyamar jadi tukang becak karena dia mau menghidupi kehidupan tukang becak, ya suka-sukanya bupati. Yang nggak bisa bupati nyamar, saya ulangi, yang nggak bisa adalah tukang becak mau nyamar jadi bupati. Kecuali bupati ketoprak tentunya. Ada seorang Kapolda, di media banyak tertulis, dia menyamar jadi rakyat biasa, ngelanggar lampu merah, di stop oleh anak buahnya, diajak damai lagi. Baru dia buka bajunya, saya Kapolda. Boleh dong Kapolda menyamar jadi rakyat biasa? Ya nggak boleh, rakyat biasa menyamar jadi Kapolda, ditangkap saudara. Yesus menyamar jadi manusia, menjadi manusia karena mau menyelamatkan manusia. Yesus yang adalah firman telah menjadi manusia. Pokok yang kedua, Yesus Tuhan adalah firman yang telah menjadi manusia, itu tinggal di antara kita. Yesus bukan menjadi manusia lalu datang dengan tiba-tiba, hilang dengan tiba-tiba, namun Dia tinggal di antara kita. Tentunya sejak awal kelahirannya sudah nggak diterima. Yesus lahir pun tidak diterima dimanapun di Bethlehem. Hotel menolak, rumah bersalin menolak, rumah tangga menolak, namun Yesus tidak lalu batal lahir. Sekalipun di kandang kambing domba yang kotor, tapi kalau pintunya terbuka Yesus lahir. Ini gambaran. Sekotor apapun hidupmu, kalau kau terbuka dia masuk. Bahkan waktu Yesus pertama lahir, diancam oleh Raja Herodes. Semua bayi yang lahir pada waktu itu akan dibunuh. Tapi malaikat Tuhan memberi mimpi kepada Yusuf dan Maria. Pergi mengungsi ke Mesir. Sampai akhirnya kita tahu, Herodes mati duluan, baru Yesus mati. Namun Herodes tidak pernah bangkit, Yesus bangkit. Ini bedanya, Herodes sama Yesus. Herodes biarpun raja, dia manusia biasa. Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan. Tinggal bersama kita. Dalam bahasa aslinya dikatakan, Immanuel, Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel. Immanuel, Tuhan Yesus yang adalah firman, tinggal bersama kita, diam di antara kita. Setelah mengungsi dari Mesir cukup waktu, malaikat bilang sama Yusuf dalam mimpi, Herodes yang sudah mengancam Yesus sudah mati duluan. Kamu bukan kembali ke Bethlehem, kembali ke Nazaret, karena ditulis di Alkitab, Yesus bukan dari Bethlehem. Yesus ke Bethlehem hanya numpang lahir untuk menunjukkan dia adalah keturunan Daud. Yesus dari Nazaret. Yesus tinggal di Nazaret. Umur 12 tahun tercatat, Yesus ke Bait Allah. Baru umur 30 tahun, dimulai Yesus dibaptis dan memulai pelayanan. Karena memang aturan Yahudi waktu itu, umur 30 lah boleh jadi murid dan akhirnya memuridkan. Yesus betul-betul tinggal di antara kita. Dan yang dahsyat, sampai hari ini Yesus tinggal di antara kita melalui Roh Kudusnya. Aku tidak membiarkan kamu yatim piatu.
Aku akan mengirim Roh Kudus menyertai engkau. Itu kehadiran Yesus melalui rohnya. Pokok yang ketiga, Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Saudaraku, orang-orang yang melihat Maria hamil, lihat kemuliaan Tuhan atas Maria. Elisabet hamil juga, yaitu Yohanes Pembaptis. Waktu Elisabet ketemu dengan Maria, itu Roh Kudus menjamah Elisabet sehingga bayi Yohanes Pembaptis di perut kepenuhan bergerak. Kelahirannya dinyatakan dengan kemuliaannya. Umur 12 tahun kita melihat kemuliaannya. Waktu dibaptis kita melihat kemuliaannya. Burung merpati hinggap di pundaknya. Ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan sepanjang hidupnya 3,5 tahun kemudian, kita melihat kemuliaannya. Sampai mati, dikubur, bangkit naik. Kemuliaannya kita lihat nyata-nyata. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus, ada yang istimewa. Setelah Yesus yang adalah firman menjadi daging, diam di antara kita dan kita melihat kemuliaannya, maka kita bisa meneladani teladan Yesus. Sebab firman Tuhan yang kita dengar di kitab suci juga harus mendarah daging dalam hidup kita. Sebab iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Pastikan sementara dunia menolak. Dunia dijadikan olehnya, kata Yohanes 1. Namun dunia menolak dia. Namun kita orang percaya menerima dia. Karena itu di ayat 12 dikatakan, kita yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jangan salah paham lagi. Oh, ternyata orang percaya juga disebut anak-anak Allah. Ini sebutan dan pengangkatan, adopsi. Bisa dong saya diangkat anak oleh gubernur atau wali kota, anak angkat namanya. Kita yang tadinya berdosa dan harusnya binasa, diangkat menjadi anak-anak daripada Tuhan. Status kita menjadi berubah. Tadinya kita harus binasa karena dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Namun jika kita bertobat dari dosa kita, menjadikan Yesus menjadi juru selamat dan Tuhan kita, maka dia sudah mati buat kita. Dia telah menjadi tebusan buat kita. Loh kalau gitu enak. Loh memang enak, kenapa rumit? Ada yang enak pilih rumit. Bukankah kita harus berbuat baik sekian banyak, nanti ditimbang-timbang? Kalian yakin timbangannya cukup? Loh berarti kita boleh berbuat dosa terus? Oh tunggu dulu. Saya diselamatkan karena bertobat. Setelah saya bertobat, saya diangkat jadi anak. Setelah itu karena saya sudah bertobat, diangkat jadi anak, saya hidup sebagai anak Tuhan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Kalau saya mencoba dengan kekuatan saya sendiri, ya nggak pernah bisa. Jadi kalau saya memberi, bukan supaya diberi, karena saya sudah diberi. Kalau saya menjadi berkat, bukan supaya tambah diberkati, enggak, karena saya sudah menerima berkat. Semuanya kebalik. Saya hidup dalam kebenaran, keselamatan, karena saya sudah selamat. Karena saya punya juru selamat. Dan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Yesus itulah satu-satunya. Biarlah mari setelah kita menerima Yesus, yang adalah firman menjadi daging diam di antara kita, kita melihat kemuliaannya, mari sekarang kita punya respon yang terbaik. Supaya firman yang kita dengar, firman yang kita miliki, juga boleh mendarah daging dalam hidup kita. Berapa banyak bahkan kita membaca Alkitab aja ngantuk. Sebenarnya normal sih. Baca Alkitab lalu ngantuk itu normal. Manusia itu normal baca Alkitab ngantuk. Tapi setiap baca Alkitab ngantuk, yaitu namanya hobi. Pujian yang jadul, tapi penting buat kita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari,
doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Paulus memberikan 4 langkah yang dahsyat untuk kita boleh mengaplikasikan firman Tuhan di kitab suci yang kita dengar boleh menjadi darah daging buat kita. Firman itu juga menjadi daging buat kita. 2 Timotius 3:16 berkata begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang dihembuskan oleh nafas Allah, segala tulisan yang adalah teofani, merupakan revelation pewahyuan Allah, bermanfaat untuk 4 hal. Yang pertama adalah firman di dalam Yesus itu mengajar kita. Siapa yang mengajar tentang etika hidup kita? Siapa yang mengajar tentang karakter hidup kita? Ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah dan baik, serta bersifat setia, lemah lembut juga penguasaan diri. Itu 9 buah roh dalam anak Tuhan. Firman itu mengajar kita. Pastikan Anda mau diajar oleh firman-Nya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pastikan Anda belajar tiap saat, tiap waktu. Bahkan di Ulangan pasal 6, waktu duduk, waktu berdiri, waktu berjalan kemanapun. Dengar firman dan minta diajar oleh firman. Jadi menjadikan firman menjadi daging atas kita, kita mau diajar oleh firman. Yang kedua, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk menyatakan kesalahan kita. Dari pengajaran dinyatakan salah. Anda kalau diberitahu kesalahan itu artinya Anda masih dikasih oleh Tuhan. Saya senang kalau ketemu polisi, di stop, Bapak telah salah. Kenapa lampu Bapak kok mati? Harusnya nyala. Oh Pak, terima kasih. Silahkan jalan. Itu polisi yang baik. Menyatakan kesalahan, tidak ditilang. Saya setuju, kedua lagi, salah lagi ditilang, oke. Selama Anda masih dinyatakan kesalahannya, Anda masih dikasih Tuhan. Tapi kalau sudah rusak, ini anak yang hilang, tinggalkan bapaknya, menghabiskan harta bapaknya, kerja di kandang babi, mau makan babi, biarin sudah. Saudara saya mari mau menjadikan firman itu bukan hanya mengajar kita, menyatakan kesalahan kita. Nabi Nathan berkata kepada Daud, kamu orangnya yang salah. Anda tahu, Nathan nabi, Daud raja. Langsung Raja Daud bisa berkata, Nathan masuk penjara, bisa banget. Tapi Daud berkata, aku sudah berdosa. Aku sudah bersalah. 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan menghapuskan, mendelete semuanya. Kita nggak lagi disalah-salahkan. Setelah kita menjadikan firman itu daging atas kita dengan kita mau diajar oleh firman. Kita mau dinyatakan kesalahan terus oleh firman. Ketiga, firman itu akan memperbaiki kelakuan kita. Kita lahir dalam keadaan sudah berdosa. Cirinya gampang. Pernahkah anak kecil diberi kursus menipu, tahu-tahu bisa menipu aja. Tahu-tahu bisa bohong. Pernahkah anak kecil diajarin untuk kursus melawan orang tua? Berantem, iri hati, dan hati-hati yang lain? Otomatis bisa. Kelakuan kita terdahulu muncul sebagai manusia yang lama. Iri hati, dengki, pahit hati, cemburu, marah, emosi, mau menang sendiri. Mari kelakuan kita yang berbuah-buah yang jahat, berbuah-buah kegelapan, diubahlah kelakuan kita menjadi manusia baru.
2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Manusia yang lama, kelakuan manusia yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Apa? Kelakuan dengan buah-buah roh. Buah roh itu ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar murah, dan baik serta bersifat setia, lemah lembut juga, penguasaan diri, itu buah roh dalam anak Tuhan. Waduh Pak, 9 rasanya kok banyak. Bisa. Kalau dipres lagi menjadi 1 namanya kasih. Kalau Anda punya kasih, pasti Anda tidak pemarah. Kalau Anda punya kasih, pasti kelakuanmu murah hati, sabar, menguasai diri. Sehingga ada pujian berkata, ajarilah kami ini saling mengasihi. Kenapa harus saling mengasihi? Memang itu kelakuan baru kita. Ini adalah karakter kita yang sudah diperbaiki oleh firman. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih-Mu ya Tuhan. Waktu kita terima kasih Tuhan, kelakuan kita oleh firman-Nya diubahkan. Setelah firman menjadi daging dengan kita mau diajar oleh firman, disalahkan oleh firman, dan kita mau diperbaiki kelakuan kita oleh firman. Yang keempat, firman itu menuntun kita di dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan membawa kita kepada kebenaran. Dunia ini tidak ada yang benar. Kereta api boleh jalan cepat atau lambat, mundur atau maju, cepat-cepat atau lambat-lambat, namun harus dipastikan tetap ada di rel. Keluar dari rel masuk sawah, ambles. Keluar dari rel masuk jalan raya, geronjal. Masuk sungai, hanyut. Pastikan Anda dalam rel kebenaran firman Tuhan. Waktu firman itu menuntut Anda dalam kebenaran, pastikan engkau hidup sesuai firman. Jangan melenceng dari firman. Karena itu cintailah firman Tuhan. Hormatilah firman Tuhan. Dan lakukan firman Tuhan. Kalau engkau mau menjadikan firman itu menjadi daging dalam hidup kita, pastikan selalu mau diajar, selalu mau dinyatakan kesalahan kita, selalu mau diperbaiki kelakuan kita, selalu mau firman itu menuntut kita dalam kebenarannya. Pastikan hidup kita yang sudah menjadikan firman itu daging atas kita. Seperti Yesus telah menjadi daging manusia, juru selamat kita. Ada janji. Di Mazmur pasal 1, jelas ada janji. Berbagailah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan merenungkan firman itu siang dan malam. Menjadikan firman itu daging kehidupan atas dia. Dan ada janji yang sangat dahsyat. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dahsyat. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman. Maaf, ada orang yang kesukaannya medsos. Waduh, dia baca medsos dari grup ke grup. Padahal semuanya nggak benar. Hari ini saya dan saudara pastikan kesukaanmu ialah firman Tuhan. Dan merenungkan firman siang dan malam. Janjinya apa? Ia seperti pohon, bukan tembok. Bukan tiang yang mati, tidak ada kehidupan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Bukan hanya segar, segar. Yang tidak layu daunnya. Kok nggak layu? Bisnismu nggak layu. Pekerjaanmu, karirmu, masa depanmu nggak layu. Keluargamu nggak layu. Anak keturunan cucumu, buyut cicit tidak layu.
pengharapanmu tidak layu, wajahmu nggak layu, umurmu nggak layu. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran sungainya Tuhan, tidak layu daunnya. Dan yang dasar buahnya apa? Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Bisnis, pekerjaan, karir, keluarga, pelayanan, dibuat Tuhan berhasil. Belum terlambat, mari kita rubah gaya hidup kita. Gaya hidup menjadikan firman, kesukaan kita. Menjadikan firman daging atas kita. Kita hidup itu firman. Kita berjalan dalam firman-Nya. Ingat sekali lagi, terus jadikan firman itu daging atas kita dengan kita mau menerima pengajaran firman. Kita mau dinyatakan kesalahan oleh firman. Kita mau diperbaiki kelakuan kita oleh firman. Dan kita mau dituntun dalam kebenaran oleh firman. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni setiap kami yang sempat salah jalan. Tidak menghormati dan menghargai firman. Firman-Nya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Kami hidup di luar firman, ampuni kami. Kami mau kembali kepada firman. Kami siap untuk menjadikan firman itu mengajar kami. Menyatakan kesalahan kepada kami. Memperbaiki kelakuan kami dan membawa kami ke dalam kebenaran. Dan kami tahu janji Tuhan. Semua penyakit kami dilenyapkan. Apapun penyakit umat-Mu yang mendengarkan firman ini, beri kesembuhan. Angkat tanganmu, tumpangkan tangan bagian tubuhmu yang sakit dan terima mujizat. In the name of Jesus. Be healed, jadilah sembuh. Oleh bila Yesus jadilah sembuh. Bahkan bukannya sakit tubuh, sakit ekonomi, pekerjaan, bisnis, keluarga. Terima mujizat kesembuhan. Terima kasih Bapa. Terima mujizat yang kebesar, hidupmu diubahkan. Kau menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Kau masuk surga kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus dan nama Isa Al-Masih kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di program Miracle Service yang akan datang yang lebih dahsyat lagi. Salam Miracle. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan
kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahnya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
teduh akan kau langkahi, kau akan menginjak arah Sinar dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan